Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin memaparkan mengenai filsafat pendidikan yang berkaitan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, sebelum saya memaparkan materi mengenai hal tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kadek Dia Arisita Saraswati. Saya merupakan mahasiswa S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, sebelum menuju ke materi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, di sini saya ingin memaparkan sedikit perihal mengenai seorang pendidik. Nah, seorang pendidik pasti sebelumnya pernah merasakan duduk di bangku sekolah. Nah, kita pernah merasakan tatapan hangat seorang guru saat mengajar dengan penuh sukacita dan dengan tulus ikhlas. Selain itu, pasti pernah memberi teguran tegas guna mendidik kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Dari pengalaman itu kita belajar bahwa pendidikan bukan sekedar nilai dan ujian, melainkan tentang perjalanan manusia yang mencari jati diri. Melalui pendidikan, kita dibantu untuk membangun sebuah karakter yang kuat. Namun, pendidikan seringkali dipandang hanya sebagai proses transfer ilmu dari guru kepada siswa. Padahal, jika ditelaah lebih dalam, pendidikan adalah proses kompleks yang menyangkut hakikat manusia, memperoleh pengetahuan, dan membantu menentukan tujuan hidup seseorang. Oleh sebab itu, filsafat pendidikan menjadi penting terutama bagi pengajar yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Hal tersebut tidak lepas dari 3 aspek penting filsafat pendidikan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk ontologi, berdasarkan Lawrence Bagus tahun 1996, ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang hakikat yang ada, yaitu menyelidiki tentang keberadaan secara umum, baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Berdasarkan pemahaman tersebut, sebagai seorang pendidik, selalu ingat bahwa tugasnya tidak hanya menyampaikan materi, tetapi sebagai sosok dengan makna yang berperan lebih jauh mendasar. Hakikat seorang guru bukan sekedar ada karena status profesinya, melainkan karena tanggung jawab sosial manusia. Nah, adapun peran ontologi dalam hakikat pendidikan, yaitu yang pertama sebagai penyemai ilmu dan nilai. Nah, ontologi mengingatkan bahwa ilmu yang diajarkan selalu memiliki makna lebih dalam. Seorang guru dapat membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku terhadap dunia. Oleh karena itu, guru berperan penting dalam menjaga agar pengetahuan yang diajarkan tidak hanya berhenti pada tataran informasi, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan nilai kebijaksanaan. Inilah yang dimaksud bahwa guru itu ada dalam arti ontologis, yaitu keberadaannya bermakna karena ia menanamkan sesuatu yang akan terus hidup dalam diri siswa, bahkan setelah mereka meninggalkan bangku sekolahan. Nah, sebagai teladan moral, siswa belajar bukan hanya dari apa yang dikatakan oleh guru, tetapi juga dari sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh guru tersebut. Seorang guru yang berintegritas akan menanamkan pesan kuat bahwa kejujuran lebih penting daripada sekedar hasil yang didapat karena proses belajar. Nah, guru yang penuh empati mengajarkan siswa untuk peka terhadap sesama. Guru yang disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab menanamkan teladan tentang arti kerja keras dan komitmen. Semua itu menunjukkan bahwa nilai-nilai moral tidak ditanamkan melalui ceramah panjang, melainkan melalui keteladanan nyata yang berdasarkan dengan sifat yang dilakukan oleh guru tersebut.
Nah, yang ketiga yaitu sebagai penuntun kemanusiaan. Nah, dalam arti di sini adalah guru berperan sangat besar dalam membentuk atau mendidik peserta didik agar menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, kita dapat mengambil contoh saat kita mengajar di kelas. Nah, bagaimana cara kita untuk menerapkan nilai-nilai kepedulian, kemudian karakter education. Di sana kita bisa mengambil contoh pada saat kita mengajarkan. Selain kita menjelaskan apa sih pengertian dari ekosistem, bagian-bagian dari ekosistem, kita juga bisa menyisipkan nilai sikap, yaitu nilai sikap peduli terhadap lingkungan dengan cara menjaga lingkungan agar ekosistem bisa terjaga dengan baik. Selain itu juga, guru tidak hanya hadir di kelas, tetapi juga di dalam perjalanan hidup manusia. Hidup manusia itu digunakan untuk belajar, mulai dari dia belajar berjalan, kemudian belajar berlari, belajar memahami isi dunia, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu epistemologi berdasarkan hakikat guru. Menurut Lawrence Bagus tahun 1996, epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan asal, struktur, metode, dan validasi pengetahuan. Sekilas terdengar seperti teoritas, tetapi sesungguhnya sangat dekat dengan keseharian seorang pengajar. Bagi seorang guru, epistemologi berfungsi layaknya sebagai konsep intelektual. Ia mengingatkan bahwa tugas guru bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi memastikan bahwa pengetahuan yang diberikan kepada siswa memiliki dasar yang sahih, runtut, dan relevan. Nah, pada hakikat guru, epistemologi memiliki peran yang sangat besar, antara lain yang pertama yaitu mengkaji sumber pengetahuan yang valid. Sebagai seorang pengajar atau guru harus peka terhadap asal-usul ilmu yang diajarkan. Guru tidak boleh hanya mengandalkan buku teks semata, tetapi perlu memastikan bahwa pengetahuan tersebut benar-benar ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu menyusun pengetahuan sistematis. Ilmu pengetahuan ibarat sebuah bangunan besar. Tidak mungkin kita langsung berada di langit atas tanpa terlebih dahulu menapaki tangga demi tangga. Begitu pula dalam proses belajar. Siswa bisa dipaksa memahami konsep yang rumit jika fondasi dasarnya belum kokoh. Epistemologi mengingatkan kita bahwa pengetahuan tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung satu sama lain. Seorang guru yang menyadari hal ini akan mengajar dengan cara yang lebih runtut, mulai dari konsep sederhana, kemudian beranjak ke tingkat yang lebih kompleks, hingga akhirnya siswa mampu melihat gambaran utuh dari sebuah bidang ilmu. Misalnya, dalam pembelajaran IPA, seorang guru tidak langsung berbicara tentang manusia bisa berjalan sendiri. Ia terlebih dahulu akan menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia, yang diawali dengan menjelaskan rangka, otot, sendi, dan sebagainya. Dengan sistematis, murid tidak hanya menerima bahwa manusia bisa berjalan sendiri, tetapi benar-benar memahami bagaimana satu konsep berhubungan dengan konsep lainnya. Sebagai jalan pengetahuan belajar. Dalam metode ini kita bisa menerapkan dengan cara yaitu menerapkan metode diskusi, kemudian metode praktik, dan metode eksperimen. Dari metode-metode yang kita terapkan, siswa lebih mudah dalam memahami materi yang kita sampaikan.
dalam menyampaikan materi mengenai perubahan wujud saat. Nah, untuk membuktikan itu kita bisa melakukan sebuah eksperimen atau praktek dengan cara kita membawa sebagai guru, yaitu sebagai fasilitator, kita menyediakan alat-alat yang memang diperlukan dalam proses praktek tersebut. Contohnya, untuk membuktikan perubahan wujud pada es. Nah, kita sebagai guru membawa es ke dalam ruangan kelas dan meminta siswa untuk mengamati perubahan yang terjadi pada es tersebut. Nah, karena dalam teori yang disampaikan, es yaitu mengalami perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nah, untuk membuktikan itu, siswa bisa mengamati perubahan yang terjadi pada es batu selama beberapa waktu, sehingga akhirnya membuktikan bahwa memang benar apabila es batu diletakkan di dalam suhu ruangan akan mudah mencair. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menjaga kualitas ilmu. Kita sebagai seorang pengajar harus menyampaikan berdasarkan fakta dan harus konsisten, dan juga ilmu itu dapat diuji, tidak hanya berdasarkan apa yang kita ketahui, tetapi memang benar hal itu terjadi dan bisa dilakukan oleh siswa atau siswa sendiri bisa mengalami hal tersebut. Nah, contohnya sama seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu kita bisa mengambil contoh pada saat mengajar. Selanjutnya yaitu aksiologi pada hakikat guru. Nah, berdasarkan teori dari Lawrence Bagus pada tahun 1996, aksiologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang nilai kegunaan ilmu pengetahuan baik dalam aspek etika maupun estetika. Nah, dengan kata lain, aksiologi menekankan bahwa ilmu tidak hanya dinilai dari apa dan bagaimana sesuatu diketahui, tetapi juga dari untuk apa pengetahuan itu digunakan. Dalam dunia pendidikan, aksiologi menjadi fondasi penting yang menghubungkan pengetahuan dengan tujuan hidup manusia atau peserta didik kita. Ia menegaskan bahwa ilmu tidak boleh berhenti pada hafalan atau sekedar kumpulan fakta, melainkan harus memberikan manfaat nyata dalam kehidupan, baik bagi individu ataupun bagi masyarakat. Seorang guru yang memahami dimensi aksiologi tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menanamkan nilai, membentuk karakter, serta menuntun siswa untuk menggunakan ilmunya dengan cara yang bijak. Aksiologi dalam hakikat guru memiliki beberapa makna penting, antara lain yaitu sebagai ilmu untuk kebaikan guru, kemudian membentuk manusia berkarakter, menghubungkan ilmu dengan kehidupan nyata, dan yang terakhir yaitu etika penggunaan ilmu berdasarkan teknologi dan moral. Proses pembelajaran kita bisa menerapkan pada saat kita menyampaikan suatu materi. Nah, kita bisa mengajak siswa untuk tetap menjaga lingkungan sekitar, baik dengan cara membersihkan kelas, kemudian membersihkan taman yang ada di sekolah, kemudian mengajak siswa untuk menanam pohon yang nantinya itu membantu untuk menjaga sumber air yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Nah, berdasarkan pemaparan saya tadi, dapat dikatakan bahwa ontologi pada hakikat guru yaitu sebagai penuntun dan teladan. Kemudian epistemologi pada hakikat guru sebagai sumber, penyusun dan penjaga pengetahuan. Dan di aksiologi pada hakikat guru yaitu membimbing agar ilmu itu dapat bermanfaat bagi banyak orang dan
Ilmu itu bermoral. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.